Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Laras. Ia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya, Faris, seorang pemuda berusia 19 tahun yang penuh semangat. Namun, hidup Laras tidaklah mudah. Setelah perceraiannya dengan suami yang egois dan tidak bertanggung jawab, Laras harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Faris, meskipun masih muda, selalu menjadi pelindung dan pendorong semangat bagi ibunya. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas kuliahnya, Faris akan menemani Laras di dapur, membantu menyiapkan makan malam sederhana mereka. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari kisah masa lalu yang menyakitkan, hingga impian Faris untuk menjadi seorang dokter dan mengubah nasib mereka. Laras selalu tersenyum, meskipun dalam hatinya, ada sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Namun, kehidupan yang penuh perjuangan itu mulai terguncang ketika Laras didiagnosis mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Setiap harinya, tubuhnya semakin lemah, dan napasnya semakin terengah-engah. Laras merasa waktunya di dunia ini semakin pendek, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar demi Faris. Ia tidak ingin anaknya merasakan kehilangan lebih dari apa yang sudah mereka alami selama ini. Pada malam itu, setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, Laras merasa ada yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Ia tahu, detik-detik terakhir hidupnya sudah semakin dekat. Ia memanggil Faris untuk duduk di sampingnya. "Faris, nak, ibu ingin berbicara denganmu." Suara Laras terdengar lemah namun penuh keteguhan. Faris yang tengah belajar di meja belajarnya, segera bergegas ke sisi tempat tidur ibunya. Ia tahu, jika ibunya memanggilnya seperti itu, ada sesuatu yang sangat penting yang harus didengar. Dengan cemas, ia menggenggam tangan ibunya. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu tidak kelihatan sehat lagi?" tanya Faris, wajahnya penuh kekhawatiran. Laras tersenyum, meski senyumnya terasa penuh kepedihan. "Nak, ibu tahu kamu pasti sangat mencintaiku. Ibu juga sangat mencintaimu. Tapi, kamu harus tahu satu hal, kamu adalah kebanggaanku. Setiap detik aku melihatmu tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Aku merasa bangga telah memberimu hidup. Aku mungkin tidak akan bisa melihatmu menjadi dokter, atau meraih semua impianmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa ibu selalu mendukungmu." Air mata mulai mengalir di pipi Faris. Ia menahan isak tangisnya, meski hatinya sudah hancur. "Ibu, jangan katakan itu. Kamu akan sembuh. Aku akan berjuang untukmu. Kita akan berjuang bersama." Laras menggenggam tangan Faris lebih erat. "Faris, ibu tidak bisa sembuh. Ini adalah takdir. Tapi, aku ingin memberi sesuatu yang lebih penting darimu. Aku ingin kamu mencari kebahagiaanmu, meskipun tanpa ibu. Aku ingin kamu hidup dengan penuh semangat, seperti yang selalu kamu lakukan. Aku ingin kamu mencapai semua impianmu, dan jangan pernah merasa terikat dengan penderitaan ibu." Faris mengangguk, meskipun hatinya hancur. Ia merasa cemas dan tak siap untuk melepaskan ibunya. Namun, di satu sisi, ia tahu bahwa ibu adalah wanita yang sangat kuat. Jika ibunya bisa melepaskannya dengan ikhlas, maka ia pun harus bisa melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya. "Ibu, aku berjanji, aku akan membuatmu bangga," kata Faris dengan suara tercekat. Laras menatap mata Faris dengan penuh kasih. "Aku sudah bangga padamu, nak. Jangan pernah lupakan itu. Dan ingatlah, hidup ini adalah anugerah. Jangan buang waktumu untuk meratapi apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu capai. Itu akan membuat ibu bahagia." Dengan itu, Laras terlelap dalam tidur yang lebih panjang dari biasanya. Faris duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya, menahan isak yang ingin meledak. Ia tahu, ia akan kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Tetapi, dalam hatinya, ia juga tahu bahwa Laras, ibunya, telah memberikan sebuah warisan yang tak ternilai harganya,
kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah bisa digantikan. Faris menatap keluar jendela, melihat langit malam yang sunyi. Semua bintang itu seakan memandangnya, mengingatkannya pada kata-kata ibunya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus melanjutkan hidup, seperti yang ibu inginkan. Untuk terakhir kalinya, Faris memanjatkan doa dalam hati, berharap ibu mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Berilah aku kebahagiaan untuk terakhir kali, ibu. Aku akan berjuang untuk itu, untukmu. Dengan tekad yang semakin kuat, Faris berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengejar kebahagiaan, dan mengukir masa depan yang ibunya impikan, meskipun tanpa keberadaan ibunya di sisi. Keesokan harinya, Laras terbangun lebih lama dari biasanya. Faris, yang duduk di samping tempat tidur ibunya, terus memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Senyum Laras yang semalam terlihat begitu tulus, kini terasa seperti sebuah kenangan yang akan segera berlalu. Suasana di ruang rumah itu terasa lebih hening dari sebelumnya. Faris merasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi keheningan dan kerinduan yang begitu dalam. Pada sore hari, Faris menerima kabar yang tak bisa ia tolak. Laras, ibunya, yang selama ini berjuang dengan segala kekuatan, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Faris merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Segala yang telah ia rencanakan untuk masa depan bersama ibunya, kini hanyalah bayangan yang tak bisa ia raih. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, Faris tidak bisa membiarkan dirinya terperosok lebih dalam kesedihan yang tak berujung. Ia mengingat kata-kata ibunya yang terakhir, dan dengan perlahan, ia mulai merasakan keberanian untuk melangkah maju. Ibunya mungkin sudah tiada, tetapi cinta dan warisan yang ia tinggalkan takkan pernah hilang. Kehilangan itu, meskipun menyakitkan, menjadi pendorong baginya untuk menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Setiap hari, Faris berjuang untuk meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Ia mendaftar ke universitas terkemuka dan mulai menapaki langkah awal yang penuh tantangan. Saat itu, setiap kali ia merasa lelah atau kesulitan, ia akan teringat pada ibunya yang selalu memberikan semangat, bahkan ketika ia tak mampu lagi berdiri. Tantangan hidup terus datang menghampirinya. Faris harus berjuang untuk menyeimbangkan kuliah dengan pekerjaan paruh waktu yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, semangat yang diwariskan oleh ibunya membuatnya tetap teguh. Ia seringkali membayangkan ibunya duduk di sampingnya, memberi semangat dan kata-kata bijak untuk mendorongnya maju. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Faris duduk di depan jendela kamar kecilnya yang menghadap keluar, menatap langit malam yang begitu luas. Ia teringat pada malam-malam di mana ibunya dan ia duduk bersama, berbicara tentang masa depan dan harapan yang ada di dalam hati mereka. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Namun, kenangan itu tidak akan pernah luntur. Faris menutup matanya sejenak, seakan merasakan kehadiran ibunya yang memberi pelukan hangat. "Ibu, aku masih berjuang," bisiknya pelan. "Aku akan membuatmu bangga, meskipun kau tidak lagi di sini." Hari-hari berlalu, dan Faris mulai menemukan tempatnya di dunia yang penuh dengan kesibukan dan keramaian. Ia berhasil menyelesaikan tahun pertama kuliahnya dengan hasil yang memuaskan, dan meskipun perasaan kehilangan selalu ada, ia merasa semakin dekat dengan tujuan hidup yang ia impikan. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ibunya selalu mendampinginya, meskipun secara fisik ia telah tiada. Suatu hari, Faris menerima surat dari universitas yang memberitahukan bahwa ia terpilih untuk mengikuti program magang di rumah sakit besar di kota. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan Faris merasa seperti ibunya memberikan kesempatan itu dari dunia lain. Ia tahu, ini adalah peluang besar yang harus ia manfaatkan untuk menggapai mimpinya. Setiap malam, setelah pulang dari kampus atau rumah sakit, Faris duduk di depan meja belajarnya, membuka buku dan mencatat apa yang ia pelajari. Namun, meskipun ia sibuk, perasaan rindu dan kesedihan tidak pernah benar-benar hilang. Dalam keheningan malam, ia sering teringat pada ibunya yang akan memberikan senyuman hangatnya saat ia pulang dari sekolah, atau saat ia merasa takut akan ujian yang mendatang. Faris belajar untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke masa-masa itu.
Namun, ia juga belajar untuk melangkah maju dan membuat setiap langkahnya bermakna. Dalam setiap keberhasilan kecil yang ia raih, ia tahu bahwa itu adalah bagian dari perjuangan ibunya. Ibunya telah memberi segala yang ia miliki, dan kini, ia harus membuktikan bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Meski dunia terasa sepi tanpa ibunya, Faris merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dalam perjuangannya. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bentuk penghormatan kepada ibunya yang telah mengajarkan arti dari pengorbanan, cinta, dan keteguhan. Ia tahu, ibunya mungkin tidak bisa melihatnya mencapai puncak, tetapi di dalam hatinya, Faris merasa yakin bahwa ibunya selalu ada di sana, mendukungnya dalam setiap langkah. Kini, Faris tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak akan datang begitu saja. Ia harus mencapainya dengan kerja keras, tekad, dan kasih sayang yang diturunkan oleh ibunya. Dengan tekad yang bulat, ia siap melangkah ke depan, membawa kebahagiaan itu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ibunya. Faris melangkah ke dunia baru dengan penuh harapan dan rasa takut yang bercampur aduk. Program magang di rumah sakit yang ia terima adalah titik balik dalam hidupnya. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia impikan, untuk merasakan langsung dunia medis, berinteraksi dengan pasien, dan merasakan apa yang ibunya selalu harapkan untuknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan kehilangan yang mengikat hatinya begitu erat. Setiap hari, ia bangun dengan tekad yang lebih kuat, tetapi bayangan ibunya tetap menghantuinya. Faris merasa terberkati dengan kesempatan yang diberikan, namun tetap merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Setiap kali ia berhasil melakukan sesuatu dengan baik di rumah sakit, setiap kali ia meraih pencapaian dalam kuliah, ia merindukan ibunya. Ia ingin menceritakan segalanya kepada ibunya, mendengar suara lembut ibunya yang penuh kasih mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, kini, hanya keheningan yang ia dengar. Pagi itu, setelah beberapa hari bekerja di rumah sakit, Faris merasa sedikit kelelahan. Ia duduk di ruang istirahat rumah sakit, membuka dompetnya, dan mengeluarkan foto lama. Itu adalah foto keluarganya, foto yang diambil jauh sebelum semua cobaan datang. Laras tersenyum bahagia di sisi Faris, dan ayah mereka berdiri di belakang, meskipun senyumannya terasa kaku dan penuh kepura-puraan. Namun, foto itu adalah kenangan yang sangat berharga baginya. Itu adalah satu-satunya kenangan indah yang ia miliki bersama orang tuanya. Faris menatap foto itu lama, membiarkan air mata jatuh begitu saja. "Ibu, aku merindukanmu," gumamnya pelan. "Aku ingin kamu ada di sini, melihat semua yang sudah aku capai. Aku ingin membanggakanmu." Seiring waktu, Faris semakin mahir dalam pekerjaannya. Ia belajar banyak dari dokter-dokter senior dan mulai merasakan kepuasan batin saat membantu pasien. Setiap kali ia bisa menyelamatkan hidup seseorang, ia merasa bahwa ibunya ikut hadir dalam keberhasilannya. Meskipun tidak bisa melihatnya, Faris merasa bahwa doa-doa ibunya mengalir dalam setiap langkahnya. Namun, meskipun keberhasilan demi keberhasilan datang, hati Faris tetap kosong. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan menuju masa depan yang cerah. Namun selalu ada kekosongan yang ia rasakan, sebuah lubang yang tak bisa ia tutupi dengan apapun. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak akan pernah sepenuhnya datang tanpa kehadiran ibunya. Suatu hari, saat Faris duduk di ruang tamu rumah sakit setelah sholat maghrib, seorang dokter senior mendekatinya. Dokter itu adalah seseorang yang selama ini menjadi panutan bagi Faris, seorang pria bijaksana yang telah bekerja di rumah sakit selama puluhan tahun. "Faris," kata dokter senior itu dengan suara lembut, "saya melihat semangatmu. Kamu sangat berdedikasi dalam pekerjaan ini. Tapi saya juga melihat ada sesuatu yang mengganjal dalam dirimu. Apa kamu baik-baik saja?" Faris terdiam sejenak. Ia merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi akhirnya, dengan sedikit keraguan, ia membuka hatinya. "Saya merindukan ibu saya, dokter. Sepertinya saya selalu berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa sukses tanpa dia. Tetapi terkadang, saya merasa seperti saya tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa mendapatkan izin atau restu darinya. Saya ingin dia tahu bahwa saya berhasil,
Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara melepaskan semua itu, jawab Faris dengan suara yang berat. Dokter senior itu tersenyum penuh pengertian dan duduk di sebelahnya. Kehilangan itu memang sangat menyakitkan, Faris. Tapi kamu harus tahu, meskipun ibumu sudah tiada, cintanya tetap hidup dalam dirimu. Apa yang kamu raih, apa yang kamu capai, itu adalah wujud dari semua yang telah dia ajarkan kepadamu. Kamu tidak perlu mencari kebahagiaan hanya untuk membuktikan sesuatu. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya, ketika kamu menerima dirimu sendiri dan menghargai perjalanan yang telah kamu tempuh. Faris terdiam, merenungkan kata-kata dokter itu. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedikit lega. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa menggantikan kehadiran ibunya, ia bisa membawa ibunya dalam setiap langkah hidupnya. Cinta ibunya tetap ada di dalam dirinya, dan itu akan selalu menjadi pendorong utama untuk terus maju. Hari-hari Faris kini mulai lebih berarti. Ia tidak lagi merasa kesepian dalam perjuangannya, karena ia tahu bahwa ibunya selalu ada dalam hatinya. Setiap pencapaian yang ia raih, setiap kesulitan yang ia atasi, adalah bentuk penghormatan bagi ibunya yang telah mengajarkannya tentang kekuatan, keberanian, dan pengorbanan. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat, Faris tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada banyak hal yang harus ia capai, banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tetapi ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu, untuk setiap langkah yang ia ambil, ibu selalu ada di sana, dalam setiap kenangan, dalam setiap doa yang ia panjatkan untuknya. Dengan tekad yang semakin kuat, Faris melangkah ke depan, menatap masa depan yang cerah, dan merasa siap untuk menghadapinya, sebuah perjalanan yang penuh kebahagiaan, seperti yang ibunya inginkan untuknya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Faris kini sudah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar dokter muda. Semua pencapaian yang selama ini ia impikan akhirnya terwujud. Setiap langkah yang ia ambil dalam dunia medis seakan menjadi bentuk penghormatan kepada ibunya, wanita yang selalu mengajarkan arti perjuangan dan keteguhan hati. Meskipun ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa ada kekosongan di dalam dirinya, kehilangan ibunya. Suatu pagi, setelah beberapa minggu selesai menjalani rotasi di rumah sakit besar tempatnya magang, Faris duduk di meja kerjanya, memandang jendela yang terbuka lebar. Pandangannya tertuju pada pepohonan yang bergoyang tertiup angin, dan sinar matahari yang mulai memancar cerah. Sejenak, ia merasakan kedamaian yang sulit ia ungkapkan. Namun, pikirannya langsung teralihkan pada ibunya. "Ibu, aku sudah sampai di sini. Aku berhasil, seperti yang ibu inginkan," bisik Faris dalam hati. Di sisi lain, meskipun Faris seringkali merasa perasaan rindu itu datang begitu kuat, ia tahu bahwa ia tak akan bisa mengubah kenyataan. Ibu sudah tiada, dan ia harus menerima bahwa hidup harus terus berjalan. Faris tahu bahwa kebahagiaan itu bukan hanya tentang apa yang tercapai di dunia ini, tetapi tentang bagaimana ia bisa menikmati setiap detik perjalanannya, meskipun tanpa kehadiran orang yang paling ia cintai. Hari itu, di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter muda, Faris menerima sebuah surat dari universitas. Surat itu adalah undangan untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi medis di luar negeri. Ini adalah kesempatan langka yang akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Namun di sisi lain, itu juga berarti bahwa ia harus meninggalkan tanah air dan memulai hidup baru jauh dari keluarganya yang telah tiada. Faris merenung lama, memegang surat undangan itu erat-erat. Dalam benaknya, ia teringat pada kata-kata ibunya, "Aku ingin kamu hidup dengan penuh semangat, seperti yang selalu kamu lakukan. Aku ingin kamu mencapai semua impianmu, dan jangan pernah merasa terikat dengan penderitaan ibu." Ia tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah besar itu, untuk melanjutkan perjuangan hidup ibunya dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Faris memutuskan untuk menerima tawaran itu, melanjutkan pendidikan spesialisasinya di luar negeri, untuk menjadi dokter yang lebih baik, lebih terampil, dan siap memberikan lebih banyak manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika tiba hari perpisahan, Faris berdiri di depan makam ibunya. Ia menundukkan kepala, seakan berbicara pada ibunya yang telah lama pergi. "Ibu, aku akan pergi.
Aku akan melanjutkan apa yang telah ibu ajarkan padaku. Aku tahu ibu selalu ada di sini, dalam setiap langkah yang aku ambil. Aku akan membuat ibu bangga. Faris menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala, merasa bahwa dengan langkah ini, ia telah menemukan kedamaian. Ia bukan lagi seorang anak yang terperangkap dalam kesedihan dan kehilangan, melainkan seseorang yang siap menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan harapan. Kebahagiaan, ia sadar, tidak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan. Kadang, kebahagiaan datang dalam bentuk penerimaan, dalam bentuk langkah maju meskipun ada perasaan rindu yang begitu dalam. Faris tahu bahwa ibunya ingin ia bahagia, ingin ia menjalani hidup dengan penuh arti, bukan hanya meratapi kehilangan. Dengan langkah yang mantap, Faris naik ke pesawat yang akan membawanya menuju tanah asing. Sebuah perjalanan baru yang penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa dengan keberanian dan kasih sayang yang ibunya tinggalkan, ia akan mampu menghadapinya. Di dalam hatinya, Faris tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa meraih impian-impian yang ia dan ibunya impikan bersama, meskipun tanpa kehadiran fisik ibunya. Di tengah perjalanan hidup yang panjang, Faris menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus berhubungan dengan memiliki semuanya. Kebahagiaan datang ketika seseorang mampu menerima takdirnya, melangkah maju dengan segala yang ada, dan terus menghargai kenangan serta pelajaran yang telah diajarkan oleh orang yang kita cintai. Sebab, seperti yang diajarkan oleh ibunya, kebahagiaan adalah tentang memberi, berjuang, dan mencintai hidup dengan penuh makna. Dan meskipun ibunya sudah tiada, Faris tahu bahwa kebahagiaan yang sejati akan selalu ada di dalam dirinya, selamanya.